Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya Syamsu Jalal meminta Badarudin Andi Picunang untuk menaati putusan hukum yang bersifat final dan mengikat. Dengan terbitnya surat penolakan dari Kemenkumham memperjelas tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025 masih berlaku hingga saat ini. Hal itu juga menegaskan bahwa Badarudin Andi Picunang resmi diberhentikan dari Sekretaris Jenderal Partai Berkarya berdasarkan putusan dari Mahkamah Partai nomor 003.MP-PTS-PIP-1-2021 yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2021 lalu. Dengan begitu, Badarudin Andi Picunang dipastikan tidak bisa menggelar musyawarah nasional pada 16 Februari 2021 mendatang. Saya sebagai Ketua Mahkamah Partai sudah memberhentikan Badar Picunang sebagai Sekjen. Dan secara rapat pleno dengan DPP beberapa orang itu, saya ditunjuk sebagai PLT Sekjen Berkarya. Jadi gini aja, saya mewakili Dewan Pimpinan Pusat Berkarya, ya, karena Ketua Umumnya mau ketemu saya sore ini juga. Nah, saya akan menginformasikan beberapa hal, ya, yang perlu disampaikan kepada publik. Tanggal 9 Februari 2021, ya, Kemenkumham telah mengeluarkan surat dengan nomor HU UM 0101/34 yang berisi penolakan atas permohonan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Berkarya sebagaimana yang diajukan oleh saudara Badarudin Picunang. Di kesempatan yang sama, Indra Duwila yang mewakili dari penggugat, pelapor Ibu Ulfanisya selaku Ketua DPP Partai Berkarya Bidang Humas dan Publikasi, sudah melaporkan Badarudin Andi Picunang ke pihak Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana pemalsuan dokumen hasil Rapimnas 1 Partai Berkarya. Tadinya kami mengira putusan Mahkamah Partai sudah inkrah dan harus ditaati oleh terlapor. Namun karena hingga saat ini terlapor masih saja terus-meneruskan melakukan delegitimasi, maka kami, Ibu Ulfa dan tim hukum memutuskan untuk membawa kasus ini ke kepolisian. Kedua, konteks laporan pidana yang telah dilayangkan pada LP tanggal 10 Februari 2021 adalah mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terlapor berkenaan dengan dokumen hasil Rapimnas 1 Partai Beringin Berkarya yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2020, di mana dugaan tindak pidana tersebut memenuhi penerapan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penolakan Direktur Jenderal tersebut adalah otomatis tidak atau tidak suka akan membatalkan segala usaha-usaha untuk mengganti susunan pengurus Partai Berkarya Berkarya dan juga akan usaha untuk merubah isi dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dengan demikian, posisi dan komposisi para pengurus Partai Beringin Berkarya dan komposisi personalia dari Mahkamah Partai Beringin Karya tidak ada yang berubah. Anggaran dasar pun tidak berubah. Oleh sebab itu, kalau kita mau tunduk sama hukum, harus kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Sebenarnya di kepengurusan Partai Berkarya ini untuk 2020 sampai 2025 tidak ada pemecatan. Cuma satu, berdasarkan hasil daripada putusan Mahkamah Partai, diputuskan memberhentikan secara tetap, final dan inkrah oleh saudara Badarudin Andi Picunang. Ketua Umum tetap Bapak Mayor Jenderal Budi PR. Beliau kami junjung tinggi dan kami hormati, berserta dengan seluruh pengurus yang ada di dalamnya. Betul. Gitu. Kenapa demikian? Ini partai, bukan perusahaan.
Iya.